Baik lagi dengan gue Gian, dan welcome to Breakdown. Sekarang gue mau bahas film yang agak track back nih, karena gue mau bahas filmnya Ayat-Ayat Cinta yang pertama. Senang ya, kalau kita bisa bertemu dengan jodoh yang diberikan Tuhan dari langit. Aku ingin menjadi yang halal bagimu, yang kan kau kecup keningnya. Kamu tidak akan pernah bisa menyatukan mereka. Satu istri aja belum tentu merasa adil, apalagi dua, Ri. Ikhlas, Aisyah. Aku tidak ikhlas menerimamu lebih kaya dari aku. Jadi aku tidak tahu adil itu apa dan bagaimana. Ini adalah spoiler konten. Oke, film ini bercerita tentang Fahri, seorang mahasiswa karismatik di Al-Azhar yang sedang konflik mencari pasangan hidup. Di samping dia adalah seorang muslim yang taat, tapi dia tidak menyangka bahwa kisah cintanya akan bersinggungan antara Maria dan Aisyah. Pada masanya film Ayat-Ayat Cinta ini keluar, emang film ini membuat gebrakan, di mana ini yang memiliki penggarapan yang tidak biasa dan kisah cinta juga yang tidak biasa dan film religi juga yang tidak biasa. Sehingga ada satu faktor kenapa film ini selalu dijadikan film lebaran. Di samping film kedua yang emang terlalu gegabah, di breakdown ini gue akan jelaskan ada beberapa alasan kenapa Ayat-Ayat Cintanya versi Hanung Bramantyo memiliki cinema experience yang sangat bagus. Sebenarnya cukup basic dan agak krusial. Film Ayat-Ayat Cinta yang pertama itu memiliki sentuhan yang lebih manusiawi, more human. Sehingga tokoh kita memiliki perjalanan konflik, perubahan situasi, obstacle, itu yang paling penting, downfall, dan bangkit lagi. Balik lagi, hal itu juga akan menimbulkan empati penonton terhadap tokoh kita yang bernama Fahri ini. Sehingga kita juga jadi ada rasa penasaran dari segi cinema experience gimana Fahri menghadapi konflik yang dia hadapi sekarang. Secara basic skema cerita, sudah punya journey-nya sendiri antara Fahri dan Maria. Karena kalau kalian sadar, film Ayat-Ayat Cinta ini sebenarnya is all about Fahri dan Maria. Dan dibalik kisah cinta yang disodorkan dan film religi yang emang disodorkan, sebenarnya film Ayat-Ayat Cinta versi Hanung ini sangat bicara soal semiotik. Kalau misalnya lo perhatikan, di sini gue akan banyak bicara semiotik dalam film ini. Secara pengenalan tokoh aja, film ini sudah menggunakan pengadeganan dan blocking untuk mengenalkan posisi-posisi karakter yang nanti akan ada di film ini. Dan juga sifat karakter itu digambarkan dari bagaimana tokoh-tokoh yang ada di film ini tuh menyelesaikan solusi saat ada adegan genting. Fahri yang serba panik dan pengen semuanya perfect, di mana Maria yang lebih warm, lebih mencari solusi bersama. Di situ juga digambarkan secara situasional. Jadi karakter mereka itu ditunjukkan dari sebuah situasi dan ada dua karakter yang berbeda nih menanggapinya. Film ini juga banyak menggunakan long takes dengan komposisi blockingan untuk penuturan ceritanya. Karena menurut gue yang membuat film ini menjadi agak legend dan memorable justru karena pengadeganan itu yang serba blockingan dari berantakan and then jadi order, from chaos to order. Jadi selain ada beauty shot dan dialog, di sini juga ada permainan dari blocking. Banyak di film Ayat-Ayat Cinta menggunakan opening scene sebagai ada adegan lagi. Jadi sebelum adegan besarnya mulai, ada adegan kecil yang untuk menjelaskan ke penonton ambience lokasinya tuh seperti apa. Tiba-tiba ada percakapan antara perdagangan. Jadi ada adegan-adegan kecil dulu sebelum adegan besarnya masuk. Itu menurut gue sebuah permainan storytelling yang bagus. Yang tersembunyi di dalam penyampaian ini, kalau misalnya lu perhatiin dari mini-mini sub adegan yang ditunjukkan, bagaimana film ini membuka opening scene dengan chaos dan ke order. Jadi kayak ada persilangan dialog. Itu sebenarnya mereka menggambarkan bagaimana Islam itu tersebar. Film ini juga memiliki semiotika menarik di Fahri dan Maria. Itu bisa dilihat dari Maria yang menurunkan keranjang dengan talinya itu yang berisi jus, kamus, kue kepada Fahri. Yang mau disampaikan di sini adalah permainan sinema di mana Maria adalah sebagai wujud atau sosok yang selalu membantu dan mengetahui apa yang Fahri butuhkan. Namun digambarkan dengan keranjang yang diturunkan membuat kesan ada gap karena Maria dan Fahri itu memiliki beda agama. Jadi singkat kata, Maria selalu memberikan apa yang dibutuhkan Fahri, cuman penggambaran mereka untuk connect di situ ada batasan dari penggambaran keranjang dan tali itu. Jadi Fahri mendapatkan apa yang dibutuhkan dari sesuatu yang tidak bisa di-reach. Di mana pada adegan sebelumnya, Fahri menelepon ibunya dan bimbang karena tidak ada pasangan yang seagama tapi cocok sama Fahri. Dan pada saat Fahri dan Maria mengutarakan perasaan mereka, itu kita bisa lihat ada perubahan dalam segi lokasi. Mereka membicarakan itu di tempat yang terbuka, di tempat yang tidak ada shape, tidak ada tembok, di mana itu melambangkan bahwa ada kebebasan berpendapat saat mereka berdua mengutarakan apa yang sebenarnya ada di benak hati mereka. Dan saat kehadiran Aisyah muncul, itu tiba-tiba ada perubahan yang cukup kontras, di mana Fahri yang selalu berada di ruangan terbuka
dan Maria yang selalu ada di ruangan tertutup dengan cahaya yang sedikit masuk. Seakan-akan penggambaran bahwa cahaya hidupnya semakin lama semakin redup. Bahkan pengadeganan Maria pun semakin sedikit pencahayaannya. Dari yang cahayanya sedikit sampai cahayanya mulai redup sampai cuman lilin doang pencahayaannya. Jadi film ini sangat baik saat menggambarkan gap-gap yang mau disodorkan di alur cerita. Dan menurut gue yang keren banget saat mereka menggunakan frame dalam frame untuk mensimbolisasikan dua dunia yang ada batasnya. Di saat adegan Aisyah dan Fahri memiliki kesenjangan pandangan, tiba-tiba adegan dialog Fahri dan Aisyah itu dilakukan via cermin. Mereka berdua ngobrol tanpa ada kontak mata dan dibatasi oleh frame di dalam frame. Dan di saat ibunya Maria berdoa apa yang sedang terjadi dengan Maria, itu kita bisa lihat di backgroundnya ada sebuah frame jendela yang terlihat sebuah kubah masjid. Sehingga simbolisasi yang mau mereka sodorkan di sini adalah harmonisasi sebenarnya. Karena dari awal film, dari adegan turis, itu sebenarnya udah ada banyak dua pandangan yang sangat kontradiktif. Cuman film ini mau menjodorkan harmonisasinya. Dan di sini pakai bahasa yang paling gampang yaitu bahasa romance. Dan di sini juga ada yang menarik. Di film Ayat Cinta ini ada banyak perubahan type of shot dalam long text panjang. Di situ ada komposisi yang kelihatan berantakan, and then tiba-tiba blockingnya berubah jadi sesuatu yang rapih. Karena film ini juga ceritanya bersettingan di Mesir, dari tone, mood, pengambilan gambar, pemilihan warna, itu juga bisa kalian lihat referensinya di film The Children of Heaven. Dimana di film itu banyak komposisi yang desainnya itu sesuatu yang berantakan, tiba-tiba perubahan blocking menjadi sesuatu yang sangat rapih. Jadi ada sebuah analogi from chaos to order. Di novelnya sendiri, si Fahri emang sebenarnya dituntut sebagai karakter yang sangat perfect. Dan di sini pinternya si Hanung memberikan sense of human ke dalam diri Fahri yang menimbulkan ya emang sih penulis novelnya nggak suka. Cuman film ini jadi punya soul karena ada perjalanan konflik, ada perubahan karakter yang from falling and then rise again. Dan kalau misalnya kalian perhatiin, film ini banyak menggunakan referensi long text panjang terinspirasi dari Spielberg ownernya. Karena ada perubahan type of shot dari long shot ke close up, dari close up ke long shot. Itu dalam satu teks. Di situ selain dari perjalanan sinematografinya bagus, tapi dari aktor juga jadi memiliki cara sendiri untuk acting. Karena dia mesti blocking. Yang tadinya acting mereka harus banyak olah tubuh, tiba-tiba jadi main ekspresi. Nah, di situ tuh permainan-permainan kayak gitu tuh di sebuah film menjadi sebuah nilai plus sendiri kalau misalnya dipraktekkan. Kita ada Fedi Nuril menjadi Fahri, Karissa Putri sebagai Maria, Rianti Cartwright sebagai Aisyah, dan Oka Ontara sebagai Saiful. Disutradari oleh Hanung Bramantyo. Di mana apa yang Hanung lakukan terhadap pendekatan tokoh Fahri itu menjadi gold ticket sendiri dalam filmnya si Ayat Cinta ini. Karena Fahri yang di novel dibikin sebegitu divine, segitu perfect, dibikin lebih human, lebih ada sense of journey-nya. Dan di sini juga Hanung banyak memberikan semiotika multi-layer story dari kondisi perbedaan agama dan konfliknya, juga percintaan Maria dan Fahri itu sendiri. Jadi nggak heran banyak dimensi cerita yang penonton rasakan secara tidak sadar. Makanya film ini banyak yang bilang akan tetap menarik apabila ditonton berkali-kali. Bukan karena emang ceritanya bagus aja, tapi di sini Hanung juga memberikan pesan tersembunyi yang sebenarnya bisa dirasakan. Seperti konflik dalam dua agama dan harmonisasi itu sendiri. Untuk final result, gue kasih nilai 8 dari 10. Karena sebenarnya gue suka banget dari bagaimana Hanung dalam film Ayat Cinta ini melakukan pengadeganannya. Di balik yang sebenarnya ceritanya menurut gue bukan sesuatu yang menjadi layer utama, tapi di sini pengadeganannya, blockingnya, bagaimana ada scene di dalam scene, frame di dalam frame, semiotika itu menjadi nilai plus sendiri di mana film itu jadi banyak dimensinya, banyak journey-nya. Dan itu juga sangat lihai dimainkan secara sinematografi. Dengan penuturan cerita yang blockingnya berubah-berubah, ada perubahan type of shot dalam satu frame. Dan yang bikin gue suka di sini ada banyak ambient story yang disisipkan untuk sebagai opening scene. Karena itu selain membuat cerita lebih main, itu juga bisa membuat dimensi dunianya itu luas. Bahwa film ini tidak hanya bersentralisasi ke tokoh-tokoh utama kita. Jadi kehidupan yang mereka jalanin itu punya dunianya juga. Oke, cukup sekian untuk review gue tentang Ayat Cinta. Kalau misalnya lo punya kritik tentang review gue, silakan share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Kalau misalnya lo punya pendapat sendiri tentang film Ayat Cinta, atau punya rating sendiri tentang film Ayat Cinta, silahkan share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Kincir Cinema Club. Dan kalau misalnya kalian punya emang aptitude buat review film, lo juga bisa cek ke websitenya kincir.com. Karena di situ kita ada review film dan lo bisa share pendapat kalian di kolom komentarnya. Dan yang terakhir, jangan lupa share video ini ke teman-teman lo yang emang suka review film atau emang penikmat film. Ayo kita breakdown film selanjutnya bersama gua Gian. Dadah.